Dalam pandangan Islam, pelajar seharusnya menjadi pribadi yang membawa kedamaian, bukan kekerasan. Islam mendorong para pelajar untuk meraih prestasi, baik secara akademis maupun dalam akhlak, serta menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain, bukan menjadi sumber masalah. Perkelahian pelajar adalah tindakan agresi yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya. Sementara itu, tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan kelompok atau banyak pelajar sekaligus. Keduanya termasuk dalam kategori kenakalan remaja atau juvenile delinquency yang harus dicegah. Kenakalan pelajar terbagi menjadi dua jenis, yaitu delikuensi situasional yang muncul karena kondisi atau situasi tertentu, dan delikuensi sistematik yang disebabkan oleh pengaruh kelompok atau aturan tidak baik dalam organisasi tertentu. Penyebab perkelahian pelajar. Ada berbagai faktor penyebab perkelahian pelajar. Di antaranya adalah faktor pribadi seperti pilihan dan kemauan sendiri, rational choice, kondisi lingkungan yang buruk dan minim bimbingan, social disorganization, tekanan sosial atau ekonomi, strain, pengaruh pergaulan yang salah, differential association, pelabelan negatif oleh orang lain, labeling, serta budaya maskulin yang seringkali membuat anak laki-laki dianggap wajar jika bersikap kasar, male phenomenon. Untuk mencegah perilaku menyimpang seperti perkelahian, perlu dikembangkan potensi dan bakat positif para pelajar. Keluarga yang harmonis, pendidikan yang baik, serta lingkungan yang mendukung sangat berperan penting. Selain itu, organisasi pelajar yang sehat bisa membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Dalam menangani pelajar yang menyimpang, perlu dilakukan pendekatan yang penuh kepercayaan, empati, dan kemurnian hati. Bantuan yang diberikan harus jujur, jelas, dan bertujuan untuk membimbing, bukan menghakimi, agar pelajar bisa kembali ke jalan yang benar. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Dalam Islam, khamr diharamkan secara bertahap melalui beberapa ayat Al-Quran, dimulai dari larangan salat dalam keadaan mabuk hingga larangan total seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91. Khamr disebut sebagai induk dari segala kemaksiatan karena dapat merusak akal, kesehatan, harta, bahkan hubungan sosial. Narkoba, meskipun tidak selalu mengandung alkohol, termasuk dalam kategori khamr karena memiliki dampak yang sama, memabukkan dan merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hari Abu Dawud. Hadis ini menegaskan bahwa apapun jenis dan bentuknya, jika memabukkan, maka hukumnya haram. Dalam Islam, narkoba tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, namun dikiaskan dengan khamr. Karena narkoba memabukkan dan merusak akal, maka secara hukum, narkoba diharamkan sebagaimana khamr. Dalam hukum Indonesia, narkoba dibagi menjadi 3 kelompok besar, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika diatur dalam UU No. 35 tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dalam UU No. 5 tahun 1997. Zat adiktif seperti alkohol dan rokok juga diakui bisa menyebabkan kecanduan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan fisik, ketergantungan mental, penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan gangguan sosial serta ekonomi. Bahkan, dampaknya bisa menjerumuskan seseorang pada tindakan kriminal. Zat adiktif lainnya yang sering disalahgunakan antara lain nikotin dalam rokok dan alkohol dari minuman keras. Nikotin bersifat stimulan yang bisa menimbulkan kecanduan, sementara alkohol dapat menyebabkan mabuk dan merusak organ tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan khamr diantaranya QS. Al-Baqarah 219, QS. Al-Maidah 90-91 dan QS. Al-Isra 26-27.
Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa khamr adalah perbuatan setan dan harus dijauhi oleh orang beriman. Pencegahan narkoba dimulai dari mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugerah dari Allah. Selain itu, penting untuk mengembangkan potensi diri, memilih teman yang baik, dan berani menolak ajakan menyimpang. Lingkungan keluarga dan sekolah yang positif juga sangat berpengaruh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.